Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya, beliau menyampaikan sebuah berita. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam. Akan datang kepada kalian, yakni kaum muslimin, suatu masa di mana bangsa-bangsa lain akan memperebutkan kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Memperebutkan kalian sebagaimana memperebutkan makanan yang berada di atas meja hidangan. Qila, kemudian ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh salah seorang sahabat, awamin killatin bina yauma idin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah jumlah kami pada saat itu sedikit sehingga bisa diperlakukan, dihinakan seperti itu? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bal innakum yauma idin katsirun. Bahkan jumlah kalian pada saat itu katsirun, banyak, mayoritas. Walakinnakum gutsaun. Akan tetapi banyaknya kalian itu seperti buih. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Kagutsa isail. Seperti buih yang terombang-ambing dalam air. Wa qad nazzala bikumul wahan. Dan telah tertanam di dalam dada kalian al-wahan. Kelemahan. Kemudian ditanya Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah? Kelemahan seperti apa, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yakni terlalu cinta kepada dunia sehingga takut akan kematian. Takut untuk mengambil resiko. Tidak ada di dalam dirinya semangat untuk berpegang teguh kepada agama, yang dipikirkan hanyalah kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menggambarkan bahwa di akhir zaman akan terjadi di mana kondisi umat Islam itu demikian terhina. Padahal hal itu tidak akan terjadi jika kaum muslimin, umat Islam ini, kita semua benar-benar berpegang teguh kepada pedoman hidup kita, berpegang teguh kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan ini kepada seluruh manusia. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka akan dimuliakan, diberikan kemuliaan, akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Yang tadi khotib bacakan di awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban. Sungguh telah kami turunkan ilaikum kepada kalian, wahai manusia, kitaban, sebuah kitab, fihi dzikrukum, di dalamnya ada dzikrukum. Salah satu makna dari dzikrukum itu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah kemuliaan. Syarafukum, yang dimaksud dengan dzikrukum adalah syarafukum, yakni wa huwa syarafun liman amana bihi, yakni kemuliaan bagi siapa saja yang mengimani Al-Qur'an itu. Fihi dzikrukum, di dalam Al-Qur'an itu ada sumber kejayaan bagi kalian, kemuliaan bagi kalian manusia. Afala ta'qilun, apakah kalian mau memikirkannya? Nah, hadirin rahimakumullah, dengan tegas di dalam ayat ini bahwa manusia, terlebih lagi adalah umat Islam,
jika mereka betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, kitab suci kita ini, maka kemuliaan yang akan kita peroleh dan bukannya kehinaan, sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ayat yang tadi khatib bacakan mengisyaratkan kepada kita agar umat ini benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran. Agar kita terus-menerus mencoba untuk memperbaiki interaksi kita, ta'amul kita dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengambil pelajaran, ibrah dari generasi terdahulu, umat-umat terdahulu yang mereka itu bersikap acuh tidak acuh, bersikap tidak benar terhadap kitab sucinya, dan kemudian Allah menghinakan mereka. Sikap yang harus kita hindari, sikap yang harus kita jauhi adalah sikap tidak mau berusaha untuk memahami kitab suci kita sendiri. Tidak berusaha untuk mendalami, memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini pertama yang harus kita waspadai. Kita memang bukan bangsa yang berbahasa Arab sehingga tidak demikian mudah memahami Al-Quran, tetapi kita dituntut untuk berusaha sekemampuan kita, sekemampuan yang kita bisa. Di dalam Al-Quran ini ada pelajaran tentang orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Al-Quran menjelaskan bagaimana kondisi sebuah umat yang tidak memberikan perhatian kepada kitab sucinya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Di antara mereka Bani Israel itu ada orang-orang yang ummiyun. Orang-orang ummi ini disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir adalah la yuhsinunal qira'ata wal kitabah. Yani mereka ini tidak bisa membaca kitab sucinya, juga tidak bisa menulis. Wa minhum ummiyun, jangan sampai kita ini tidak bisa membaca, berusaha untuk bisa membaca. Sehingga apa? Karena tidak bisa membaca, tidak terbiasa untuk membaca, maka yang terjadi la ya'lamunal kitab. Dia tidak memahami kitab sucinya. Ini yang terjadi kepada orang-orang Yahudi. La ya'lamunal kitab. Mereka tidak memahami kitab sucinya sendiri. Illa amaniyya, kecuali amaniyya. Amaniyya ini apa? Kata para ulama, ya'lamunahu hifdhan wa qira'atan. Mereka itu hanya menghafal, wa qira'atan, hanya sekedar membaca di lisannya, tapi apa? La ya'rifunahu ma'nahu. Tapi mereka tidak mengenal makna atau kandungan di dalamnya. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, yakni yang dimaksud dengan illa amaniyya itu ghairu arifina bima'anil kitab. Yani mereka tidak mengenal makna-makna dari ayat-ayat kitab sucinya. Wa inhum illa yadhunnun. Yang terjadi kepada mereka adalah yadhunnun, mengira-ngira, menerka-nerka. Disebutkan wa ma hum illa yadhunnuna dhanna. Jadi ketika memahami ajaran agamanya, memahami kitab sucinya, hanya sekedar berdasarkan sangkaan, dhann, wa tawahhuman, atau berdasarkan berita-berita yang tidak jelas. Waham, la yakinan, bahkan tidak tertanam di dalam dirinya ini keyakinan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita harus berusaha sekemampuan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang sudah sering kita baca berulang-ulang. Ini yang pertama. Kalau kita tidak memberikan perhatian, tidak memaksa diri kita untuk memahami ayat Al-Quran, kita khawatir. Mungkin kita memberikan perhatian. Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak cucu kita selanjutnya. Kita khawatir
Kalau kita tidak memahami makna dari Al-Quran, pada akhirnya secara sadar atau tidak sadar kita bermaksiat terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Hal ini pun seperti terjadi kepada Bani Israel. Ketika diperintahkan kepada mereka, Bani Israel, khudhu ma'atainakum biquwwati wasma'u. Ambil, pegang, ma'atainakum, kitab Taurat yang telah didatangkan kepada kalian, biquwwatin, dengan teguh, dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkan ketika ayat-ayat Taurat itu dibacakan kepada kalian. Tapi ternyata mereka berkata di dalam hatinya, qalu sami'na wa asaina. Kami dengar, wa asaina, tapi kami bermaksiat kepadanya. Kami mendengar, tapi kami tidak akan melaksanakan isinya. Ini yang kita khawatir akan terjadi kepada kita kalau kita tidak memahami makna-makna Al-Quran, tidak memberikan pemuliaan yang seharusnya terhadap Al-Quran. Sami'na bil udhun, artinya mereka mendengar dengan telinganya, atau kita juga mendengar dengan telinga kita ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada kita. Wa asaina, tapi kita kemudian bermaksiat kepadanya, menolak Al-Quran itu bil qulub, dalam hati kita, mengingkari terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Jika kita tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak berusaha untuk melakukan ta'amul, interaksi yang benar dengan Al-Quran, kita khawatir itu yang akan terjadi kepada kita. Tidak tumbuh sensitivitas di dalam diri kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahkan na'udzubillah, jika kita biarkan kondisi itu terus berlarut-larut, kita khawatir, mungkin bukan kita, tapi anak cucu kita, ketika mendengar Al-Quran bukan lagi sekedar bermaksiat kepada Al-Quran, tetapi yang terjadi adalah kufur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Seperti ungkapan orang-orang musyrikin pada masa lalu, idza tutsla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan qala asatirul awwalin. Ini hanya dongeng-dongeng, legenda masa lalu. Mereka tidak percaya sama sekali terhadap ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran sekemampuan kita, berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan memampukan kita untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum.